Malam ini kita akan melanjutkan bab berikutnya, yaitu Kitabul Hajj wal Umrah, bab yang menjadi salah satu rukun Islam yang kelima, yaitu bab tentang haji dan umrah. Mudah-mudahan kita semua bisa berangkat haji, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'riful hajj wa ta'riful umrah. Definisi daripada ibadah haji ataupun umrah, yaitu qasdu baitillahil haram lin nusuk. Kita mendatangi rumahnya Allah, Ka'bah, lin nusuk, untuk ibadah. Itu haji namanya. Bukan jalan-jalan, bukan mau jualan, bukan mau main-main, tapi datang untuk beribadah. Wal aslu fi wujubil hajj, adapun dalil diwajibkan daripada ibadah haji, qauluhu ta'ala walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah wajibkan bagi manusia untuk mengunjungi rumah Allah bagi mereka yang mampu. Makanya ibadah haji ini disyaratkan bagi mereka yang mampu. Kemampuan dalam hal apa? Nanti akan kita bahas. Ya, wasanatu fardihi, dan tahun diwajibkan daripada ibadah haji fi sanatis sadisah minal hijrah, tahun ke-6 setelah hijrah. Jadi awal mula Islam belum ada ibadah haji, Nabi hijrah belum ada ibadah haji, sampai pada tahun ke-6 hijriah atau tahun ke-6 setelah Nabi 6 tahun di kota Madinah setelah hijrah, baru turun perintah daripada melaksanakan ibadah haji. Ada pendapat mengatakan wajib di tahun ke-9. Apa bedanya ibadah haji dengan ibadah yang lain? Ibadah itu ada beberapa macam. Ada namanya ibadah badaniyah mahdhah, ibadah yang murni modal kita itu cuma badan saja. Apa itu? Salat. Kita salat modalnya apa? Badan kita ini. Selagi masih hidup, walaupun sakit, tidak harus syaratnya sehat. Walaupun sakit wajib salat. Makanya kita sudah bahas tata cara salat orang sakit pun ada. Iya. Jadi salat itu bukan khusus orang sehat saja, beda sama puasa nanti. Orang sakit sekalipun wajib salat, apalagi sehat. Iya. Makanya kita kalau dengar cerita orang dulu luar biasa, sakit-sakit salat mereka. Sekarang sehat aja orang tidak salat, apalagi sakit. Nah, jadi ibadah badaniyah, ibadah yang kaitannya dengan badan, modalnya badan kita nih. Selagi masih ada umur, masih berakal, ya kita wajib sholat. Yang kedua ada ibadah maliyah mahdhah, ibadah yang kaitannya itu modalnya harta. Apa itu? Zakat, sedekah, ya. Bukan badan kita, bukan modalnya itu tubuh kita. Mau dia tua, besar, kecil, ketika dia punya harta terkait dengan zakat, maka wajib mengeluarkan daripada zakat. Yang ketiga, ya, ibadah yang bermodalkan badan dan harta. Fisik harus mampu, ya, harta juga mampu. Apa itu? Ibadah haji. Nah, jadi ibadah haji ini bukan hanya modal harta saja, bukan berarti punya duit berangkat, tidak. Makanya dikategorikan man istata'a ilaihi sabila, orang yang mampu, bukan mampu dari segi harta saja, mampu dari segi fisik. Harta banyak tapi sudah tergeletak di kasur, nggak bisa bangun lagi. Kayak apa mau haji? Kayak apa mau jalan? Nggak bisa. Iya. Makanya ibadah haji ini salah satu daripada ibadah yang kaitannya dengan harta dan fisik kita. Kemampuan dari segi harta, fisik, sehat, kuat, maka wajib daripada melaksanakan ibadah haji. Fadluhu, berikut keutamaan daripada ibadah haji dan umrah. Apa keutamaannya? Disebutkan oleh Nabi SAW, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Satu umrah dengan umrah yang lain itu sebagai penghapus dosa. Tahun ini umrah, tahun depan umrah lagi. Antara satu umrah dengan umrah yang lain, setahun dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah, dan haji yang mabrur kata Nabi tidak ada balasan kecuali surga. Itu salah satu keutamaan orang umrah, penghapus dosa. Haji pun juga sama, penghapus dosa.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabi'u bainal hajj wal umrah fa innahuma yanfiyani adh-dhunub wal faqra kama yunfil kir habathul hadid wal dhahab wal fiddah wa laysa lil hajj al mabrur wa thawab ila al jannah. Kata Nabi, lakukanlah yang namanya ibadah haji ataupun umrah, sebab dua ibadah ini walaupun membutuhkan modal besar, mungkin harus banyak harta yang kita keluarkan, kata Nabi, ibadah ini pertama penghapus dosa, haji maupun umrah, kedua penghapus kemiskinan. Jadi jangan takut berangkat, nanti habis duit miskin. Enggak, justru menghapus kemiskinan. Berapapun yang kita keluarkan, insya Allah diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asal yakin. Kita ini kan tidak yakin, ragu-ragu, nih habis duit kayaknya pulang, belum belikan oleh-oleh lagi, belum yang pesan-pesan, WA banyak betul ini, bingung dia. Matikan paket aja sudah, selama tidak bisa nitip-nitip oleh-oleh lagi sudah ya. Takut, kenapa? Ya, tidak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Nabi sudah menjanjikan orang kalau berangkat haji ataupun umroh banyak tentunya menguras dana, tetapi Allah janjikan itu justru menghapus kemiskinan. Insya Allah tidak bakal miskin. Ya, sepulang dari itu rezekinya akan dipermudah, diperlancar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, man hajja hadzal bait falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuh. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, orang yang melaksanakan ibadah haji dengan benar, dengan baik, tidak berbuat dosa selama di sana, menjaga dirinya dari segala hal yang diharamkan Allah, maka ketika dia pulang dia akan kembali seperti bayi baru dilahirkan ibunya. Apa maksudnya? Bayi itu kan tidak punya dosa. Artinya apa? Dosa-dosanya semua diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya kata ulama, dosa besar itu tidak ada yang bisa menghapusnya kecuali dengan dua hal saja. Kalau dosa kecil, hari-hari kita ibadah itu ngapus dosa. Kita dengar hadis Nabi mengatakan orang wudu ngapus dosa. Kita sholat wudu dulu pasti kan? Tidak mungkin sholat tanpa wudu. Wudu itu setiap tetesan air itu bawa dosa kita. Kita sholat, kata Nabi, orang kalau sholat utiya bidzunubihi ala ra'sih, Allah taruh dosa-dosanya di atas kepalanya. Kullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu, setiap dia rukuk sujud dosanya berjatuhan. Jadi kalau dosa kecil, kita sholat ngapus dosa, wudu ngapus dosa, sedekah ngapus dosa, insya Allah hari-hari mudah kita ngapus dosa kecil. Yang berat itu dosa besar. Iya. Apa penghapus daripada dosa besar? Bagaimana cara agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada dosa tersebut? Kata ulama, dosa besar tidak bisa diampuni, tidak bisa dihapus oleh Allah kecuali dengan dua hal tadi. Yang pertama, taubatan nasuha, tobat dengan sebenar-benarnya tobat. Tidak ngulangin lagi, dia menyesal, dia nangis, dia sedih, dia jauhi semuanya. Itu tobat nasuha. Bukan hari ini tobat besok balik lagi, tobat sambal namanya itu. Hari ini tobat nangis-nangis ya, besok balik lagi. Tobat dengan sebenar-benar tobat itu akan mengampuni daripada dosa kecil maupun besar. Yang kedua kata ulama, al-hajjul mabrur, yang akan mengampuni dosa kecil maupun besar, yaitu haji. Apakah semua haji diampuni Allah? Tidak, tetapi haji yang mabrur. Sebab sudah dikatakan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza' illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Sehingga dari situ kata ulama, semua dosa-dosanya diampuni Allah, dosa kecil maupun dosa besar. Tapi haji yang mabrur, apa itu haji yang mabrur? Ulama memberikan penjelasan kepada kita. Haji yang mabrur itu kata ulama ada ciri-cirinya bagi pelakunya. Iya. Wa huwa alladzi la yukhalituhu ithmun min hin ihramihi ila hin tahallulihi. Kata ulama, haji mabrur itu orang yang dia itu meninggalkan segala maksiat kepada Allah sejak dia ihram sampai dia tahallul sampai dia pulang. Artinya sepulang haji ibadahnya semakin meningkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepulang haji semakin dekat dengan Allah. Itu pertanda bahwa hajinya mabrur. Jangan pulang haji tambah jadi. Berangkat haji biar dipanggil Pak Haji saja. Kalau nggak dipanggil Pak Haji nggak mau noleh deh.
panggil saya haji katanya. Saya nih haji plus ini, haji mahal saya ini katanya, bukan haji reguler setahun langsung berangkat katanya. Ratusan juta saya berangkat ini. Ada orang kadang haji cuma cari titel saja, biar dipanggil Pak Haji, biar rame-ramean ya. Macam-macam. Makanya Nabi sudah mengatakan ada orang yang nanti berkunjung ke Baitullah itu macam-macam kata Nabi. Ada yang cuma jalan-jalan saja, pengen-pengen lihat-lihat aja, selfie-selfie depan Ka'bah pulang. Ya, banyak seperti itu. Haji maupun umrah. Tetapi haji yang mabrur itu kata Nabi tadi dijelaskan oleh para ulama, orang yang sepulangnya daripada ibadah tersebut ibadahnya semakin meningkat. Maaf kata, kadang-kadang Pak Haji keluar rumah masih celana pendek kadang-kadang, betul nggak? Banyak nggak ngeliat begitu? Nah, itu pertanda hajinya nggak mabrur. Kayak apa dia nggak bisa jaga aurat? Celana pendek itu kan laki-laki kan nggak boleh celana di atas dengkul. Kalau dalam rumah silahkan. Kalau keluar rumah jangan. Itu aurat kita sampai dengkul ini. Jangan membuka aurat. Iya. Ini keluar rumah nah, nyiram tanaman pagi-pagi dilihatin orang lewat dengan nggak berbaju, nggak pakai baju, celana pendek. Pak Haji, noleh deh. Bangga lagi dipanggil Pak Haji ya, dengan kemaksiatannya dan yang lain sebagainya. Jadi itu sebetulnya panggilan itu adalah beban moral buat kita. Beban itu kita dipanggil Pak Haji biar kita sadar kita sudah haji, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan jadi satu kebanggaan, tetapi justru sebagai pengingat kepada kita bahwa kita itu sudah sampai ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus merubah daripada hidup kita yang jadi yang baik semakin lebih baik. Nah, itu pertanda daripada haji yang mabrur. Berapa kali Nabi sudah berangkat haji? Waqad hajjan Nabi sallallahu alaihi wasallam hajja wahidah. Seumur hidup Nabi hajinya cuma sekali saja. Ya. Wa atamara sallallahu alaihi wasallam umar. Sedangkan Nabi umrah 4 kali seumur hidupnya. Haji 1 kali, umrah 4 kali. Ya. Qal fi sanatil asyira ba'dal hijrah. Jadi Nabi itu berangkat ke ibadah haji sekali di tahun ke-10 Hijriah. Di tahun berapa? Ke-10 Hijriah. Setelah 10 tahun Nabi tinggal di Madinah, Nabi baru haji. Sedangkan umrah Nabi 4 kali. Pertama kali Nabi umrah itu namanya Umrah Hudaybiyah fi Dzulqa'dah sana sadisa. Pertama kali Nabi umrah di tahun ke-6. Di tahun ke-6 waktu itu Nabi ngambil mikotnya dari satu tempat yang bernama Hudaybiyah. Kalau kita ceritakan ada satu kisah yang panjang di situ, ketika Nabi mau umrah, subhanallah nggak jadi. Kenapa? Nabi sudah sampai di tempat yang bernama Hudaybiyah karena zaman itu masih belum kondusif kondisi di Mekah. Nabi bawa puluhan ribu bahkan mungkin ratusan ribu para sahabat. Banyak sahabat yang ikut umrah waktu itu sama Nabi Muhammad. Takut nanti diganggu di Mekah, khawatir jadi sampai chaos karena banyak yang dibawa ini rombongan Nabi. Nabi mengutus beberapa sahabat untuk melihat kondisi di Mekah. Hudaybiyah itu kan bukan Mekah, di luar Mekah, sudah di luar tanah halal dia. Iya. Kalau sekarang itu sampai sekarang itu pernah menjadi mikot Nabi dan ada masjid di situ. Iya. Jadi waktu itu Nabi mengutus, salah seorang yang diutus Nabi adalah sahabat mulianya, bahkan menantunya Sayyidina Uthman bin Affan. Karena Sayyidina Uthman ini kan orang Mekah, tahu jalan-jalan Mekah. Diutus Sayyidina Uthman untuk melihat kondisi kira-kira aman atau tidak. Ya, kira-kira bawa rombongan rame. Ya, namanya kita ini bawa rombongan, ya kita lagi duduk-duduk pun tiba-tiba ada orang rombongan rame jalan, kita pun kaget mungkin. Nah, biar ingin mengamankan keadaan diutuslah Sayyidina Uthman untuk melihat keadaan tersebut. Berangkat dari pagi sampai sore tidak pulang-pulang Sayyidina Uthman. Khawatir Nabi Muhammad SAW. Waktu itu beberapa orang Mekah yang mengetahui kedatangan Nabi, mereka mulai menyebarkan isu, menyebarkan berita hoaks. Ya, disampaikan kepada Nabi bahwa Sayyidina Uthman mati dibunuh. Padahal tidak. Padahal memang belum pulang Sayyidina Uthman. Tapi disebarkan oleh orang-orang Mekah, ya kufar Quraisy, mereka ingin memancing daripada kemarahan Nabi Muhammad SAW. Ngetes mental bahasanya ya. Mau ngadu domba Nabi Muhammad, diisukan bahwa Sayyidina Uthman dibunuh.
Marah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar sahabat mulianya dibunuh. Nabi langsung berdiri, ya, dan Nabi mengambil daripada pedangnya dan ridanya. Berkumpul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumpulkan semua sahabat, kata Nabi Muhammad. Nabi mengumpulkan para sahabat, Nabi memerintahkan mereka untuk berbaiat kepada Nabi Muhammad. Baiat itu kan sumpah setia kalau bahasa kita. Sumpah setia mereka itu untuk setia sama Nabi hidup matinya. Sumpah setia mereka untuk berkorban buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diambil baiat daripada Nabi Muhammad kepada para sahabat. Semua sahabat berbaiat, mereka megang tangan Nabi Muhammad. Yang mukana rame kan, yang itu nyambung megang punggungnya misalnya terus. Ya, begitu juga dengan semua yang hadir waktu itu, mereka berbaiat, berjanji setia hidup mati untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat hal itu, akhirnya ketakutan sendiri nih orang-orang Quraisy. Wah, ini pasukan Nabi Muhammad ngeri-ngeri katanya. Iya, karena mereka itu hidup mati bela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang dulu luar biasa. Kita kalau sering mendengar cerita para sahabat, pengorbanan mereka luar biasa. Apalagi untuk Nabi Muhammad, tidak mikir, jangankan harta, nyawa mereka kasih buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat kegigihan, keberanian, sampai mereka sumpah setia hidup mati buat Nabi, akhirnya orang-orang Quraisy ketakutan sendiri. Takut dipikirnya Nabi mau nyerang. Ngelihat sudah Nabi mau nyerang, pasukannya hebat-hebat, berani-berani semua lagi, ya kan, berani mati semua. Ketakutan, akhirnya apa? Mereka ngutus seseorang untuk berdamai, buat perjanjian, ya, buat perjanjian perdamaian. Itulah yang dikenal dengan Suluh Hudaybiyah namanya, perjanjian Hudaybiyah, di tempat yang bernama Hudaybiyah tadi. Nabi mengambil baiat di bawah pohon tadi dia dengan para sahabat. Itulah yang disebut dengan Baiatur Ridwan. Kesetiaan mereka dengan Nabi Muhammad sampai dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Makanya para sahabat yang ikut Baiatur Ridwan, sumpah janji setia sama Nabi, semuanya mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Tidak jadi umroh tahun itu, karena walaupun sudah damai, takut nanti terjadi gesekan lagi. Nabi menghindari peperangan. Makanya kalau orang bilang Nabi cari perang numpahkan darah, tidak. Justru Nabi itu menghindari peperangan karena melihat keadaan mungkin belum kondusif. Akhirnya Nabi memutuskan untuk melanjutkan umrohnya tahun depan. Jadi tahun ke-6 itu Nabi sudah sampai Mekah, sudah dekat di Hudaybiyah, tapi nggak jadi. Akhirnya tahun ke-7-nya Nabi berangkat lagi, disebut namanya Umratul Qadha. Qadha umroh tahun lalu. Karena waktu di Hudaybiyah Nabi itu sudah berihram. Nantilah lebih panjang pembahasannya itu ya. Nabi sudah berihram. Kalau orang sudah berihram, tiba-tiba dia nggak melanjutkan, harus digodok, sama kayak kita sholat. Istilahnya sudah ihram belum tahallul. Seperti kita sholat baru takbir belum salam kita batal, kan harus sholat lagi. Nah, sama umroh haji pun demikian. Karena tahun itu tahun ke-6 tidak jadi, Nabi Muhammad SAW umroh, akhirnya digodok tahun depan. Tahun depannya Nabi berangkat lagi. Iya, di tahun ke-7 berangkat Nabi SAW di bulan Dzulqa'dah. Yang ketiga, umrah Nabi SAW ba'da intihai ghazwah Hunain, setelah Nabi menyelesaikan daripada perang Hunain. Iya, Nabi SAW mengambil ihram, mengambil mikot waktu itu dari tempat yang bernama Ji'ranah. Itu mikotnya Nabi Muhammad SAW di tahun ke-8. Yang terakhir, yang ke-10, Nabi umroh ma'al hajj, waktu Nabi sekaligus berangkat haji. Orang kan kalau haji kan sekaligus umroh pasti. Kalau orang umroh belum tentu haji. Kalau orang haji ya pasti dia sama umroh sekalian, karena sudah di sana. Ya. Yang keempat kalinya Nabi SAW umroh waktu bersamaan Nabi berangkat ibadah haji. Jadi kalau dihitung-hitung 4 kali Nabi umroh. Hanya saja yang pertama ini tidak sempurna, istilahnya batal, digodok di tahun berikutnya. Nah, jadi dari segi niat 4 kali Nabi umroh, hajinya cuma sekali. Apa pelajaran yang dapat kita ambil di sini? Pelajaran yang dapat kita ambil bahwa boleh orang itu umroh kalaupun belum haji. Karena banyak orang memahami kalau belum haji tidak boleh umroh katanya. Iya, nyatanya Nabi umroh dulu sebelum haji. Betul apa betul? Nabi umrohnya 4 kali, hajinya sekali. Tahun ke-6 Nabi sudah umroh,
Setiap tahun lagi haji umrohnya Nabi Muhammad. Tahun ke-7 Nabi umroh, tahun ke-8 Nabi umroh, sama tahun ke-10 Nabi sallallahu alaihi wasallam umroh. Jadi artinya boleh seseorang itu umroh sekaligus sekalipun belum melaksanakan ibadah haji. Apalagi, dan ini sangat memudahkan kita, apalagi kita orang Indonesia, daftar haji berapa tahun kita nunggu, betul? 10, 20, bahkan mungkin sampai 30 tahun. Daftar sekarang umur 40, berangkat umur 65. Sudah susah-susah jalan baru berangkat, baru dapat panggilan. Kalau umroh kan enggak, ente punya duit sekarang, minggu depan berangkat bisa. Bisa. Berbeda dengan haji, ada kuotanya. Kalau umroh kan enggak ada kuotanya. Siap umroh kira-kira? Siap umroh? Siapa yang mau berangkat, tunjuk tangan. Siapa mau berangkat? Tunjuk aja dulu, nanti urusan mampu nggak mampu urusan lain. Niatkan dulu ya. Oh banyak juga ya. Habisin daftar sama Habib di rumah ya. Yang mau umrah nanti daftar ya. Kebetulan kita sering bawa jamaah, daripada ente ikut orang lain, insya Allah ikut kita lebih aman, lebih berkah ya. Nah itu daripada umrah dan hajinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, apa hukumnya haji dan umrah? Kalau haji kan jelas hukumnya fardu ya, salah satu rukun Islam. Umrah apa hajinya? Hukumnya umrah, kata ulama menurut Imam Syafi'i, hukum umrah itu sama dengan haji, hukumnya wajib. Hanya saja wajibnya seumur hidup sekali. Kalau kita umrah yang pertama itu umrah wajib, yang kedua sunnah hukumnya, yang ketiga, yang keempat dan seterusnya sunnah. Tapi umrah yang pertama hukumnya wajib. Nah, tadi saya katakan banyak orang mengira umrah itu hukumnya sunnah, jadi nggak mau dia, saya belum haji nggak mau umrah katanya. Kenapa? Umrah kan sunnah, haji wajib, padahal tidak ya. Haji itu hukumnya wajib menurut Imam Syafi'i, umrah ya sama seperti haji ya, hanya saja wajib seumur hidup sekali ya. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanya terkait yang kita bahas pada malam hari ini, dipersilakan.